Halo teman-teman muda. Ketemu lagi di pertemuan kedua BKSN Online tahun 2020 dengan tema Yesus adalah Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Saya bacakan gagasan dasar yang pertama. Yesus seringkali menyebut diri sebagai anak manusia. Pemahaman mengenai anak manusia muncul dalam penglihatan yang dialami oleh Daniel. Yesus itulah anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan pada akhir zaman, ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Nah, untuk gagasan dasar yang kedua, kita ini adalah para pengikut Kristus. Yang disebut sebagai para pengikut Kristus adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Nah, kalau Yesus adalah Raja Kerajaan Surga, maka kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap untuk selalu melayaninya. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk melayani Kristus? Kristus itu hadir di dalam diri orang-orang yang mengalami penderitaan. Ia adalah Raja atas surga dan bumi, tetapi tetap hadir di dalam dunia ini, khususnya hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Karena itu, tindakan yang dilakukan terhadap orang yang mengalami penderitaan itu sebenarnya dilakukan terhadap Kristus. Sudah siap untuk mengikuti pertemuan ini? Marilah kita menyaksikan lagu. Siapakah kita diutus menjadi pewarta sukacita? Siapakah kita dipilih menjadi saksi cinta kasih-Nya? Siapakah kita ditebus oleh-Nya dengan darah suci-Nya? Siapakah kita berjalan dengannya bangkit dengan mulia? Diriku, dirimu satu dalam pembaptisan Tuhan. Firman-Nya, sabda-Nya padaku untuk dilakukan. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, melimpah-limpah rahmat-Nya. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, wartakan kabar gembira. Siapakah kita diutus menjadi pewarta sukacita? Siapakah kita dipilih menjadi saksi cinta kasih-Nya? Diriku, dirimu satu dalam pembaptisan Tuhan. Firman-Nya, sabda-Nya padaku untuk dilakukan. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, melimpah-limpah rahmat-Nya. Bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, wartakan kabar gembira. Doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami
untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan Kitab Suci diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan.
Kenapa sih kamu beri uang itu pada pengemis sembarangan? Biarpun ia cacat, tapi tangannya juga sempurna. Ia juga terlihat sehat. Hei, jaga omongan. Bukankah kamu tidak ingat bahwa Yesus pernah bersabda, jika engkau memberikan kepada saudaraku yang paling hina ini, maka kamu juga menolong Tuhan. Tapi ada cara yang lebih baik dari sekedar meminta-minta dan mengemis. Bekerja. Orang yang bekerja berhak mendapatkan upahnya. Memangnya mencari pekerjaan di masa pandemi ini gampang? Masalahnya sih berbagi. Baik kita beri daripada menerima. Kalau hidup kita jadi lebih damai. Kamu kenapa sih? Mereka kan juga dipelihara negara juga. Tapi Lalu Ada apa sih kalau ribut-ribut? Kelihatannya mau hujan, ayo pulang. Sudahlah, mungkin kalian kesal kan karena tindakan tidak terpuji tadi. Menurut Janu, bantuan yang diberikan oleh Joko tidak tepat sasaran. Ada baiknya kita tahu bahwa gereja pun juga ikut prihatin karena kejadian tersebut. Berbeda dengan persembahan yang kita kumpulkan di gereja. Persembahan tersebut telah menjadi dana sosial yang akan diberikan kepada kaum papa, orang jompo, panti asuhan, gelandangan, dan juga beasiswa pendidikan. Sudah ya, kalian jangan bertengkar lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari percakapan dan kisah yang baru saja kita ikuti, kita bisa mengambil hikmah bahwa identitas kita sebagai pengikut Kristus, kita itu dipanggil untuk melayani. Melayani siapa? Melayani mereka yang kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri, panggilan kita adalah untuk berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Seperti yang tertulis dalam Matius bab 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Maka penting bagi kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing, siapa orang yang mengalami penderitaan yang aku temui di sekitarku, di kanan kiriku? Apa yang harus aku lakukan untuk mereka, dan bagaimana aku melakukannya? 3 pertanyaan reflektif ini kiranya menjadi sarana bagi kita untuk berbagi berkah, khususnya di tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini. Ini adalah cara kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Membantu atau menolong orang lain hendaknya kita lakukan dengan penuh sukacita dan ketulusan, seperti spiritualitas janda miskin yang memberikan dari kekurangannya, bukan pertama-tama banyaknya, tetapi hati yang tulus, hati yang rela. Maka kita diajak untuk lebih dalam mengenali motivasi, daya dorong kita dalam membantu sesama kita. Kita bisa belajar dari pengalaman Santo Paulus yang mengatakan lebih baik kita memberi daripada menerima. Semangat ini adalah ciri khas murid Kristus, karena dengan memberi kita menghayati semangat berbagi. Kita menghayati semangat atau teladan dari gereja perdana. Memberi pertama-tama karena tergerak, karena compassion, bukan memberi
karena balas budi, atau dalam bahasa Latin doudes. Kita memberi karena kita meladan Yesus, Sang Pemberi kehidupan. Oke, setelah kita mengikuti pertemuan BKSN yang kedua tadi, apa sih yang dapat kita ambil? Nah, berarti dengan cara melayani orang-orang yang berada di sekitar kita itu menjadi salah satu tanda bahwa kita setia sebagai hamba-hamba Kristus. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Biarlah nama kita yang semakin kecil, Nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Dadah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon, bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan, wartakan karya keselamatannya. Mari kita pergi, semaikan kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Jadilah terang dunia, terangilah semua manusia. Jadilah garam dunia, garamilah semua manusia. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan, wartakan karya keselamatannya. Mari kita pergi, semaikan kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Jadilah terang dunia, terangilah semua manusia. Jadilah garam dunia, garamilah semua manusia.